Nah, untuk edifikasi paham ya. Nah, edifikasi harus dilakukan untuk hal yang berkaitan membangun bisnis Anda. Ya, contoh gitu kan, edifikasi itu misalnya edifikasi produknya bagus loh, bla bla bla, saya juga pakai. Nah, itu kan edifikasi. Gitu. Terus kalau misalnya mau presentasi, yang diedifikasi itu kan perusahaannya bagus. Itu kan edifikasi. Produk marketingnya bagus. Upline sponsor Anda atau misalnya upline Anda yang aktif. Tapi untuk edifikasi upline itu tidak boleh di depan atau pada saat ada upline-nya. Contoh misalnya kita mau edifikasi di meeting online. Nah, sebelum ada upline, kita edifikasi dulu nih upline kita ke si calon prospek kan. Nanti yang mau ngobrol itu upline saya atau teman saya yang udah lebih dulu di bisnis ini loh. Ya kan? Misalnya saya Ecin mau edifikasi Pak Uya, itu teman SMA saya. Dia itu di Tasik itu paling jago, banyak membernya. Tapi pada saat Pak Uyanya tidak ada gitu. Bukan pada saat Pak Uyanya ada dengan prospekan, bukan. Tapi sebelumnya. Kita bisa edifikasi juga program-program yang di HWI, terus alat bantu juga kita edifikasi gitu kan. Anda sebaiknya banyak mengedifikasi upline sponsor Anda kepada calon prospek ya. Nah, di sini disebutkan kan, sebaiknya kita itu edifikasi habis-habisan si upline. Supaya apa? Supaya si calon prospekan itu respect. Karena kalau tidak diedifikasi, pada saat Pak Uya mau, misalnya mau presentasi, kata si prospekan, nih siapa orang tiba-tiba ngomong? Si prospekan nggak akan masuk. Gitu kan? Karena tidak diedifikasi terlebih dahulu. Misalnya, Pak Uya, kan latar belakangnya itu tadinya pegawai bank yang akhirnya terjun di bisnis HWI. Full, gitu kan, full time. Terus beliau sudah dapat reward cruise, peringkatnya ini, gitu kan, peringkat sapphire. Gitu. Income per bulannya misalnya sapphire itu 1,5 juta, belum lagi laba jualnya. Membernya di Tasik banyak banget, di grup aja udah sekian ratus orang tuh, nih timnya. Gitu. Jadi edifikasi habis-habisan kepada calon prospekan Anda ketika Pak Uyanya belum ada. Iya. Lanjut. Nah, konsultasi. Konsultasi ini sangat penting ya teman-teman. Konsultasi adalah suatu kegiatan mitra usaha untuk bertanya dan mendapatkan jawaban yang benar. Dan konsultasi itu teman-teman harus kepada orang yang tepat. Ibaratnya gini, kita sakit gigi, datangnya misalnya ke dokter hewan. Kan gak nyambung, gitu kan? Kurang tepat. Misalnya teman-teman ada kendala di HWI, curhatnya ke teman yang bukan HWI. Gak bakal ketemu solusinya, malah disuruh berhenti HWI-nya. Dan konsultasi itu harus kepada yang peringkatnya di atas Anda. Bukan yang sama-sama gitu kan. Misalnya ke upline Anda lah. Misalnya Anda masih bronze, Anda konsultasi ke gold, atau langsung misalnya ke sapphire-nya, atau misalnya ke Powerman boleh, ke Pak Sandi boleh, ke saya juga boleh. Jadi intinya ke upline Anda. Gitu. Misalnya Anda sakit perut, datangnya ke montir. Kan nggak nyambung. Gitu. Jadi harus kepada orang yang tepat. Misalnya gini, aduh saya pengen rumah nih dari HWI, pengen mobil nih. Kalau konsultasinya bilangnya misalnya ke teman Anda atau ke orang tua Anda atau ke pasangan Anda, terus kata pasangan Anda, udahlah gak usah mimpi yang tinggi-tinggi, ntar jatuh, sakit deh, gitu kan. Jadi curhat pada orang yang tepat.
konsultasi pada orang yang tepat. Anda bilang, aduh saya mau ngejar Bali nih 2 bulan lagi. Gimana ya, bingung segala macam. Konsultasi sama pasangan Anda yang memang tidak mendukung kepada Anda, ya udah, tidak nyambung. Gitu. Jadi harus konsultasi itu kepada orang yang tepat, sehingga Anda tidak perlu melakukan percobaan atau kesalahan untuk menghabiskan uang, tenaga, dan waktu. Karena upline Anda telah melalui jalan yang akan. Jadi kenapa harus sama upline? Karena upline itu telah melalui jalan yang belum Anda lalui. Jadi yang dilakukan salah oleh upline akan ngasih tahu, jangan lakukan ini, karena dulu sudah lakukan ini dan salah, gitu kan. Gitu. Selanjutnya. Konsultasi yang perlu dilakukan adalah konsultasi tentang produk. Cara demo produk. Supaya jualannya laku, kita harus tahu produk knowledge. Rata-rata orang tidak bisa jual produk itu karena belum paham produk knowledge. Nah, saya ini dari dulu belum pernah jual odol. Jujur, meskipun odol murah ya di Hawaii, tapi saya nggak pernah jual odol. Saya seringnya jual pelangsing, terus buat kulit, karena memang saya pakai dan saya tahu produk knowledge-nya gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu produk knowledge sehingga bisa jual. Kalau yang nggak bisa, teman-teman konsultasi. Konsultasi marketing plan yaitu tentang bonus. Teman-teman boleh nanya upline ya, tentang bonus, gitu kan. Terus tentang presentasi bagaimana itu memang harus dikonsultasi. Misalnya gini, kadang nggak pernah konsultasi itu seperti ini. Kita udah prospek, kalau ditanya nih ya, Bu, kemarin udah bikin janji ketemu, udah prospek berapa? 10 orang, tapi ditolak semua. Tapi nggak pernah konsultasi gitu. Kalau dulu biasanya saya pribadi, ketika saya prospek, ya, saya prospek nih, atau presentasi ke satu orang, terus ditolak. Saya langsung telepon upline. Plan, saya tadi prospek, presentasi, tapi ditolak. Ditolaknya begini. Kalau nanti saya ketemu lagi orang seperti ini, saya ngomongnya gimana ya biar nggak ditolak lagi. Nah, jadi setiap prospek ditolak konsultasi, prospek ditolak konsultasi, mungkin ada yang kurang, gitu kan? Mungkin ada. Konsultasi membangun jaringan bisnis. Contoh, membangun jaringan bisnis misalnya, teman-teman closing, penempatan member, segala macam. Kalau belum paham itu konsultasi sama upline. Plan, ini saya dapat member baru, simpennya yang bagus gimana ya? Ya, saya selalu konsultasi seperti itu gitu kan dulu. Sampai hari ini pun kadang saya, ya selalu saya konsultasikan sama Pak Warman, sama Pak Michel gitu kan. Jadi konsultasi yang penting sama upline aktif. Jangan konsultasi sama upline yang aktif ya teman-teman. Lanjut. Nah, ini juga penting banget, duplikasi. Duplikasi ini adalah fondasi bisnis ya. Yang tadi, prinsip dasar di semua bisnis jaringan. Kekuatan bisnis jaringan adalah duplikasi. Duplikasi sebanyak-banyaknya tim Anda agar menjadi Anda. Kekuatan duplikasi dapat melipat gandakan. Untuk bisa melakukan duplikasi, terlebih dahulu Anda sendiri harus memahami dan menduplikasi upline dan leader Anda. Setiap pemimpin yang hebat dulunya adalah pengikut yang hebat. Di garis bawahi ya, setiap pemimpin yang hebat dulunya adalah pengikut yang hebat.
teman-teman ingin ya punya jaringan, punya tim yang bertumbuh, punya passive income bisnis ini. Tentu mau ya, teman. Makanya sampai hari ini teman-teman masih rajin ikut Gomed karena pengen bisnisnya bertumbuh. Nah, untuk bisa tumbuh, bagaimana caranya? Nah, teman-teman, rasanya jelas, teman-teman? Suara saya jelas? Aman. Nah, kita itu harus jadi super team. Nah, saya ulangi ya. Untuk bisa bisnis ini berjalan, bertumbuh dengan besar, kita itu harus menjadi super team, bukan menjadi Superman. Halo, sekarang ada suaranya tidak? Aman. Oh, itu tadi ada yang bilang katanya nggak ada suaranya, Bu Hani. Mungkin di sananya kurang sinyal kali. Nah, jadi untuk duplikasi ini, kita itu harus menjadi... Kita ini harus menjadi super team, bukan menjadi Superman. Nah, super team itu bagaimana? Jadi, kalau Superman itu yang bisa jualan cuma saya, gitu kan? Nah, kita ini di HWI ini mau dapat income 100 juta, punya 10 leader, atau 100 juta, kita doang yang jago. Jadi harus 100 juta, tapi punya leadernya di bawah kita 10. Jadi kita nggak capek-capek banget. Kan? Karena kita ini bukan Superman, jualan sendiri, ya kan? Presentasi sendiri itu nanti capek, nggak berjalan bisnisnya. Pak Uya itu harus menciptakan Pak Uya berikutnya, ya kan? Yang menjadi leader. Pak Uya sekarang, ya kan, punya member banyak. Pak Uya harus menciptakan member Pak Uya minimal seperti Pak Uya. Pak Uya 1, Pak Uya 2, Pak Uya 3, itu yang dinamakan duplikasi. Kalau dibilang kunci harus punya duplikatnya. Gitu. Nah, terus apa aja sih yang tidak bisa diduplikasi? Yang tidak bisa diduplikasi itu adalah contoh, ya kan? Lagi meeting, ketemu member, banyakan, terus kita traktir. Nah, itu tidak bisa diduplikasi, teman-teman. Kenapa? Nanti si member kita yang baru mikirnya gini, waduh, belum apa-apa, ntar kalau ngumpul, ntar kalau saya punya banyak member, saya traktir. Gitu. Terus, misalnya, kalau kita presentasi pakai laptop, pakai iPad, canggih, ketemu sama orang biasa-biasa, nggak bisa diduplikasi. Nanti mikirnya, waduh, kalau saya presentasi, nanti harus pakai laptop, harus pakai iPad, dan tidak semua orang punya, dan tidak semua orang bisa, gitu kan? Power off. Banyak yang mau masuk katanya, Bu. Sebentar. Mas Andinya lagi sambil di luar.
Nah, terus itu untuk duplikasi itu adalah memang yang bisa kita lakukan dan diajarkan ke tim. Contoh, kayak misalnya minjem buku, mohon maaf nih Teh Ecin ya. Bukan berarti saya pelit nggak mau minjemin buku, bukan. Tapi, gitu kan, member saya ada 2 orang lebih, contohnya. Iya, Bu. Kalau misalnya saya pinjemin satu-satu, ngantri, gitu kan. Dan memang saya diajarkan sama upline itu dari dulu, saya itu harus mau investasi untuk buku untuk level ke atas. Gitu. Contoh misalnya ketika ngumpul nih, bukan berarti upline itu nggak mau traktir, bukan. Kalau banyak kan, itu pasti nggak traktir. Karena nanti si membernya mikir, waduh kalau saya ngumpul nanti, saya punya tim, saya traktir mereka juga. Dan itu nggak bisa diduplikasi. Tapi beda halnya, kalau misalnya lagi berdua, gitu kan, atau misalnya kita main ke, atau member main ke rumah, pasti dikasih makan, segala macam saya disuguhi. Sebenarnya biasa lah, seperti itu. Atau saya pernah dulu ya, mau fotokopi, ketika fotokopi kembaliannya cuma 500 perak itu ditinta. Kenapa? Karena itu bisnis gitu kan. Beda halnya sama memberi. Ketika saya main ke rumahnya, terus ketika saya acaranya bukan bisnis, main aja biasa ditipin, makan segala macam. Jadi kita lakukan yang bisa diduplikasi oleh tim. Seperti itu. Nah, setiap Anda melakukan hal penting, pasti ada dengan Anda yang belajar langsung. Tunjukkan sengaja kepada mereka beberapa hal di bawah ini. Tunjukkan jika Anda memiliki update. Jadi, duplikasi itu kita tidak bisa mengajarkan, tapi kita itu bisa melakukan supaya si donatur pun melakukan. Saya ingat banget dulu ya, Bu, Pak gitu kan, sama leader saya. Pak, member saya nggak ada yang jago jualan. Member saya tuh nggak ada yang mau aktif. Member saya tuh nggak ada yang bisa presentasi. Nggak ada yang mau ikut pertemuan. Nah, kata abang saya begini, Bu Hani, yang penting Bu Hani dulu aja. Bu Hani bisa presentasi, Bu Hani bisa datang ke pertemuan. Ketika downline nggak datang, yang penting sayanya datang. Ketika saya datang, ketika saya aktif, downline melihat dan ada yang mengikuti, gitu kan? Jadi untuk duplikasi ini kita ini lakukan karena di jaringan itu adalah monkey see, monkey do. Artinya orang itu melihat kan ikut melakukan. Gak bisa kita nunjuk-nunjuk, kamu harus begini, yang nggak bisa. Jadi kitanya dulu harus lakukan untuk bisa terjadi yang namanya duplikasi. Ada 3 tahap duplikasi, itu learn, belajar, yang kedua do, lakukan, yang ketiga teach, ajarkan. Bisa dicatat, belajar, lakukan, dan ajarkan. Itu adalah tahapan duplikasi. Belajar, ya kita belajar seperti ini kayak di Gomet gini kan, atau misalnya datang pertemuan itu kan belajar. Terus setelah belajar kita lakukan. Setelah dilakukan, lalu ajarkan. Gak bisa salah satunya dihilangkan. Iya, nanti ngomongnya terjadi dulu ya. Nah, ketika kita belajar, terus kita lakukan, tapi tidak mengajarkan kepada tim, berarti duplikasi tidak akan terjadi. Ketika kita lakukan, kita ajarkan, tapi kita yang belajar, tidak akan bertumbuh, tidak akan terjadi yang namanya duplikasi. Jadi semuanya harus dilakukan, belajar, lakukan, dan ajarkan lagi ke timnya. Nah, ketika saya ketemu atau leader ya, kata leader saya selalu dari ini, kata Tamicia, kata Waman, ketemu bahasnya ini lagi ya, sampai Han bosan.
sampai Hani bisa apa yang saya lakukan, sampai Hani bisa mengajarkan lagi ke tim. Gitu. Jadi ketika saya ketahuan, ketika saya ketemu manusia ngomong itu lagi. Sampai kapan ngomong itu? Sampai saya bisa dan saya bisa ajarkan lagi ke timnya. Nah, kenapa saya bisa mengobrol seperti ini, kan bisa bawakan materi-materi yang tadinya pun saya nggak bisa. Karena kenapa saya belajar? Saya sampai hari ini tadi sebelum meeting GoMed ini, pagi-pagi saya buka-buka materi edifikasi, saya harus ngobrol apa? Saya buka YouTube, saya buka buku, gitu. Saya belajar lagi sampai saya bisa mengajarkan. Seperti itu. Jadi duplikasi itu memang benar-benar penting, gitu kan? Kalau teman-teman di bisnis ini cuma teman-teman doang yang jago jual, teman doang yang jago marketingnya nggak ada. Maka dari itu, ini perlu yang namanya duplikasi. Nah, bagaimana supaya member kita bisa harus ikutin, kita harus lakukan dulu. Gitu. Nah, lakukan apa yang Anda katakan. Nah, di sini yang sudah membernya banyak, ya kan, mau satu, mau itu, intinya punya member, lakukan apa yang teman-teman katakan. Teman nggak bisa, kamu posting di WA setiap hari, kamu begini nggak bisa. Nah, kenapa kalau teman-teman lihat ya, saya HPI, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan saya nggak bisa bilang, ayo kamu posting dong, HPI, saya nggak posting. Berarti itu tidak duplikasi. Nah, jadi saya lakukan, saya branding, saya pakai produknya, ketika saya pakai, saya rasakan. Saya bilang ke member, yuk, gitu kan? Karena di sini kita bukan bos. Jadi sini cara mengajak, gitu kan? Saya pakai dulu produk, terus saya posting. Nah, saya bilang ke member baru, yuk pakai dulu produknya, posting. Kalau misalnya, aku posting nih, jualan ya, tapi kitanya nggak posting, nggak bisa. Gitu. Jadi ingat tahapan duplikasi itu belajar, lakukan dan ajarkan ke tim. Lanjut. Nah, tunjukkan edifikasi di depan mereka supaya tidak berlebihan dan sifatnya teachable kepada upline dan Anda. Jadi lakukan edifikasi itu tidak berlebihan ketika di depan upline Anda ya. Jadi supaya terlihat teachable. Teachable itu adalah kita itu ada rasa ingin belajar terhadap upline. Tunjukkan produk-produk yang Anda gunakan, pakai produk di depan mereka, ceritakan pengalaman. Jadi, kan di Hawaii ini ada banyak produk ya. Kita nggak usah bahas satu-satu ketika presentasi, nggak usah. Semuanya produk dibahas. Kita cukup tunjukkan aja produk yang kita minum dan kita ceritakan manfaatnya. Yang kita tahu aja, yang kita pahami, yang kita udah pakai, gitu kan, udah rasakan produknya. Nah, tunjukkan buku-buku yang sudah atau sedang Anda baca, promosikan pentingnya buku. Nah, kenapa saya kan sering posting buku? Dan saya banyak belajar dan memang di bisnis MLM itu adalah kita tidak bisa dapat semuanya dari upline, teman-teman. Makanya kita harus baca buku. Apalagi kita jauh dari yang namanya upline, itu wajib banget baca buku. Itu baca buku itu wajib. Karena pola pikir kita itu sebentar ya. Maaf ya teman-teman, ada gangguan, lanjut lagi. Nah, jadi
buku-buku nih, contoh saya baca yang mana aja. Nah, ini sebagian buku-buku yang sudah saya baca, cuman tetap saya ulang-ulang ya. Ini di sini ada dari IPO. Itu saya udah banyak banget baca buku IPO, cuman nggak tahu pada kemana juga bukunya. Nah, ini dari seri pertama, dari 7 keajaiban rezeki, magnet rezeki, 13 banyak pokoknya yang IPO saya udah baca. Terus bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Terus saya baca juga cash flow kuadran. Ini adalah ada 4 kuadran itu yang wajib teman-teman tahu di bisnis jaringan ini, yang Robert Kiyosaki. Nah, terus yang saya sedang baca hari ini yang belum tamat itu ini. Saya sedang baca itu agar siapa saja mau melakukan apa saja semau saya, gitu kan, tentang psikologi. Terus ada tentang kepemimpinan, berpikir dan berjiwa besar, itu yang wajib di awal menjalankan bisnis jaringan. Jadi teman-teman harus baca buku. Kalau nggak suka ya lihat YouTube lah, gitu kan. Kalau nggak suka baca buku jenuh, banyak YouTube yang memang basicnya itu dari bisnis jaringan. Seperti yang saya sering ikut seminarnya Guru MLM, itu bagus banget, banyak ilmunya dari sana, karena nggak semua diajarkan dari offline gitu kan. Jadi kita harus belajar sendiri. Nah, buku tunjukkan rekaman yang sedang Anda dengar atau tonton. Itu biasanya saya itu buka YouTube-nya Meriana, terus Suprato Jaja yang ini, yang Guru MLM gitu kan, biasanya saya di YouTube. Nah, itu. Nah, Mbak, tunjukkan bahwa memang teman-teman ini layak jadi leader gitu kan. Untuk teman-teman yang sudah punya member, tunjukkan bahwa kamu ini nggak sia-sia kalau join sama saya. Karena banyak orang yang mau join, kenapa nggak jadi, kenapa ditunda. Contoh misalnya, join yuk, nggak deh, nanti dulu. Mungkin bilang nanti itu dia berpikir, ntar kalau join takut tinggal. Ntar kalau saya aktif, apa sih kabur. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita ini benar-benar serius calon leader di bisnis MLM, di bisnis OI. Gitu. Karena yang saya tanya kenapa nggak join, saya takut ketika join nanti apa-nya hilang. Jadi teman-teman harus menunjukkan keseriusan teman di bisnis ini. Lanjut, Pak. Oke, selesai. Tapi ada satu yang mau saya tambahkan, yaitu tentang cross-lining. Boleh dicatat. Paulan boleh ditampilkan wajahnya, karena sudah selesai yang ada di layarnya. Nah, ini ada materi tambahan tentang prinsip dasar yang terakhir, yaitu cross-lining. Masih banyak orang yang kurang tahu, mungkin ada tahu. Kalau memang baru terjun ke dalam bisnis jaringan, pasti akan asing kata-kata cross-lining ini. Cross-lining ini apa sih? Apa yang dimaksud dengan cross-line? Di dalam cross-line ini akan ada 5 yang saya jelaskan. Yang pertama, pengertian cross-line itu apa? Yang kedua, pengertian cross-lining. Yang ketiga, kenapa jangan cross-lining? Yang keempat, bagaimana ketika ada orang yang mau cross-lining ke kita harus bagaimana? Yang kelima, kok yang cross-lining kelihatannya aman-aman aja sih?
gitu. Dan nah, apa sih crossline? Crossline itu adalah orang yang tidak ada di atas kita, bukan upline kita, dan tidak ada di bawah member kita. Jadi yang namanya crossline itu tidak satu jaringan, tidak ada di atas kita, tidak ada di bawah kita. Jadi siapapun yang bukan satu jaringan sama kita itu namanya crossline. Sampai sini nangkep teman-teman ya, crossline. Teman-teman nangkep ya. Crossline itu kelihatan apa positif sih? Crossline itu positif, kenapa? Karena kalau kita ada crossline, kita itu kayak berkompetisi, berlomba-lomba ya. Wah, dia posting, dia juga harus posting. Wah, dia jualannya apa? Saya harus live dong, gitu kan? Itu positifnya di situ. Terus misalnya kalau nggak ada crossline gimana positifnya? Jadi kayak kita itu, oh ya udah deh, di kota ini cuma kita doang kok yang HI, nggak ada saingan. Nah, negatifnya gimana nih? Crossline ini negatifnya itu apabila crossline ini ditambahkan pakai ini. Jadi crosslining. Nah, crosslining itu apa? Crosslining itu adalah ketika kita mengurusi bisnisnya orang lain. Contoh, yang bukan satu jaringan, kita nanya produk. Misalnya, si A, nggak satu jaringan bisa masih bukan upline, bukan downline. Kalau untuk demam berdarah pakai produknya yang mana ya? Nanyanya bukan ke apa ya, bukan ke online, tapi ke bukan jaringan kita. Itu namanya crosslining. Dan crosslining ini haram hukumnya teman-teman untuk di bisnis jaringan. Kalau mau tanya itu tentang produk upline, kenapa? Takutnya gini, kata upline-nya begini, kata si crossline begini, kan dia bingung. Saya harus gimana nih? Itu yang namanya crosslining. Lalu kita nggak boleh temenan dong? Boleh teman sama crossline, tapi jangan ngomongin bisnis, jangan ngomongin upline, gitu kan? Jangan ngomongin, kalau misalnya evaluasi boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh, teh. Nanti kan ada di buka pertanyaan ya. Kalau silaturahmi, tanya kabar, boleh, kabar baik, jawab aja. Kalau sudah nanya bonusnya apa, peringkatnya apa, itu udah bukan silaturahmi. Itu udah crosslining. Dan itu haram di bisnis ini. Nanti akan dijelaskan kenapa crosslining haram. Terus misalnya ngomongin upline gua mah begini. Meskipun ngomonginnya yang positif, tetap aja crosslining. Jadi crosslining itu nggak boleh, akan membuat bisnis Anda hancur. Misalnya, apa yang saya gini, apa saya mah kalau nemenin presentasi closing terus. Jadi nanti akan terlihat bisnisnya itu, bisnis online itu rumput tetangga pasti akan terlihat hijau. Itu yang namanya crosslining. Jadi kan ibaratnya gini, kita punya dapur sendiri, kenapa ngurusin dapurnya yang lain? Kita lagi fokus nih bangun impian kita, ngapain ngurusin bisnis yang lain? Ibarat kata rumah tangga kita lagi ada masalah sama suami kita, malah curhatnya ke suami orang lain. Itu nggak boleh bisnis ini. Atau nanya ke upline, bonus kamu hari ini berapa? Itu namanya crosslining, namanya uplining. Nggak pernah nanya ke Powerman Pak, bonusnya sekarang nggak pernah. Karena urusan upline ngapain saya mau tahu gitu, nggak ngaruh buat saya. Saya urusan saya dan dorong saya ke bawah.
koneksi. Cross-lining itu tidak akan membuat bisnis Anda berkembang, akan membuat stuck. Cross-lining itu bahaya untuk upline Anda, untuk domain Anda, untuk bahkan perusahaan Anda. Banyak yang sudah terjadi gara-gara cross-lining dan bisnisnya hancur. Bonus saya segini ya, bonus kamu segitu ya, itu. Ibaratnya gini, di dalam satu perusahaan, si bosnya itu tidak memberitahu gajinya office boy berapa, gaji si ini berapa, gaji si itu berapa. Tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, wah enak banget sih itu. Dia kerjanya nggak capek, kok gedean dia sih income-nya dibanding saya, kata office boy, gitu kan? Jadi cross-line itu sangat haram di bisnis ini. Jadi kita boleh berteman, tapi nggak boleh nanya-nanya jaringan kamu gimana, bisnis kamu gimana, gitu kan? Ya saya aja. Itu tidak boleh membicarakan bisnis atau misalnya minta pendapat ke upline aja. Misalnya, oh dia jago jualan ya, gitu kan? Terus kita tanya langsung, gitu kan? Di luar, jadi intinya nggak boleh. Nah, bagaimana dong kalau ada yang maksa-maksa saya, misalnya nanya jaringan atau apa? Kita cukup arahkan saja. Oh, kamu konsultasi ini ke upline kamu aja, yang bagiannya. Gitu. Yang kelima tuh kelihatannya yang offline kok kelihatannya aman-aman aja sih, gitu kan? Karena cross-lining ini akan terjadi bukan hari ini cross-lining, besok kontak jaringannya bukan. Gitu kan? Dan kenapa diceritakan di sini karena sudah banyak kejadian yang cross-lining dan timnya kontak, teman-teman nggak boleh coba-coba gitu. Ikutin aja apa kata apa, nggak boleh cross-lining, ya udah nggak boleh. Karena bisnis yang tadi saya bilang, bisnis itu adalah monkey see, monkey do. Apa yang kita lakukan dan itu akan ditiru sama dana kita. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada tambahan dari Pak Warman, naik prinsip dasar boleh, persilahkan untuk Pak Warman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya sengaja tidak pakai foto karena saya lagi tidak pakai baju. Jadi biar nggak ngantuk. Ini kelihatannya pada ngantuk nih. Terima kasih ya, materi dari Bu Hani luar biasa sekali. Oke deh, karena ada yang pakai baju, pakai foto. Kalau enggak, saya mau marah. Oke, kalau begitu saya pakai foto ya. Eng. Oh, foto saya kok nggak ada. Foto saya nggak ada ya? Ada. Oh, ada? Ada. Karena ada lagi. saya pakai dua layar ini. Ada tapi nggak bergerak. Biarin lah. Karena kalau bergerak bahaya. Oke, bentar. Fotonya yang ini. Oke, teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Neng Ani ya, itu luar biasa sekali. Itu adalah prinsip dasar bagaimana kita membangun bisnis HW ini. Jadi jika teman-teman, oh yang ada malah yang foto yang Pak Hari Paujan ini, nggak apa-apa deh. Nama saya di sana ada Pak Hari Paujan, itu saya. Dan juga Warman Wijaya juga itu saya. Ada 4 nama lagi, nggak apa-apa deh. Nggak akan saya sampaikan. Jadi itu adalah prinsip dasar. Dimana kalau yang namanya prinsip dasar itu adalah satu prinsip yang harus kita pegang. Karena kalau prinsip kita tidak pegang, maka kita kehidupannya amburadul. Ibaratnya kalau di agama itu adalah pedomannya lah gitu ya. Pedomannya.
Artinya, ya kita nggak bisa tidak ikuti aturan itu. Kalau di sebuah pekerjaan itu adalah SOP-nya mungkin gitu ya. Kalau teman-teman bekerja sebagai karyawan, jadi apa? Wajib dipenuhi, wajib diikuti, wajib dilaksanakan. Dan yang barusan Bu Hani bahas itu lebih kepada eh, sikap sih sebenarnya ya. Lebih kepada sikap, lebih kepada mindset. Jadi bagaimana kita cara membangun duplikasi. Duplikasi ini sangat penting ya, saya rasa sangat penting sekali. Karena memang banyak hari ini si Abah dulu ketika awal gabung bisnis HWI itu bareng-bareng lah banyakan ya dengan teman-teman. Tapi kenapa yang jadi double diamond misalnya cuma saya sendiri? Karena kebanyakan teman-teman saya fokusnya di jualan. Seperti yang tadi Bu Hani bilang, kita bukan Superman. Nah, kebanyakan teman-teman siapa itu menjadi seorang Superman. Contohnya gimana? Dia fokus jualan, ngutak-atik gimana caranya jualan. Wah, terus dipelajari jualan sebanyak-banyaknya. Sampai jualannya dia banyak gitu kan memang gitu kan. Sementara si Abah paling banter dulu ketika awal jualan cuma 2000 poin. 2000 poin dan keseringannya di sekitar 500 poin atau 1000 poin lah gitu kan. Tapi banyak teman-teman yang dia kencang sekali jualannya gitu kan. Nah, tapi perbedaannya setelah jalan beberapa tahun, hari ini teman-teman yang jualan masih tetap jualan dan dia yang dipikirkan masih tentang laba jual. Masih harus update, masih harus wah sibuk banget dia. Nah, si Abah sempat ngikutin bagaimana cara teman saya, si Abah bekerja waktu itu. Sehingga pertama kali saya dapat trip Bangkok, wah ini Bangkok Pattaya waktu itu ya. Pertama kali saya dapat trip ke luar negeri waktu itu hampir gak bisa liburan di sana. Karena Bang ngurusin orderan terus gitu kan. Orang lain udah makan, udah gini, kita terus gini ngurusin orderan. Itu satu pertanda waktu itu di awal duplikasi belum berjalan. Belum berjalan. Nah, jadi kuncinya teman-teman, makanya please deh, teman-teman yang hari ini pertama belum bisa jualan. Teman-teman yang belum bisa jualan, dipak upline atau leadernya yang jago jualan, tanya bawelin mereka. Setelah teman-teman bisa jualan, bukti larisnya teman-teman langsung digunakan untuk rekrut. Cara rekrutnya tentunya kita tidak perlu lagi dengan menggunakan cara yang terlalu formal. Karena rekrut itu sebenarnya hanya menyadarkan teman-teman kita untuk kalau mau duit yuk bareng dengan kita. Ya, karena memang kalau secara formal artinya misalnya Bu Dini ngajak orang sini saya punya bisnis bagus. Nah, bla 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 bla, langsung dijelasin itu gak bakalan nyambung dengan mereka. Tapi cukup ketika Bu Dini hari ini dapat orderan liatin ke mereka, no saya dapat duit nih. Saya dapat duit, kamu masih butuh duit. Pasti orang kalau ditawarin begitu mereka pasti mau. Jadi cara rekrut dengan konsep yang berbeda. Kalau tidak, saya dari dulu dari dulu ngerekrut itu enjoy banget. Kenapa? Di tempat di bengkel motor waktu itu pernah dapat member ngobrolin tentang duit, duit, duit dan akhirnya kita dapat transparan kita liatin ke mereka. Ini saya hari ini ngebangun sebuah usaha yaitu ngebangun usaha online shop dan ini dapat transparan lagi nih dapat transparan lagi. Akhirnya ketika orang dia memperbaiki kendaraannya, pulangnya minta nomor WA dan kita janjian ketemu dia mau dipresentasi. Nah, si Abah ketika ngejelasin HWI secara utuh, selalu di waktu yang sudah dijanjikan dengan calon prospek yang pertama. Yang kedua, jadi ketika prospecting, bukan presentasi, ketika prospecting ketemu di jalanan atau ketemu di mana lah ya, itu tidak ngejelasin HWI, tapi ngejelasin saya punya peluang untuk dapat duit sehingga mereka pada mau. Jadi teman-teman, duplikasi ini sangat penting untuk apa? Untuk membuat lipatan kali omset. Untuk membuat kalau hari ini misalnya di sini ada Bu Rohmah hari ini udah bisa jual Vitamel dan saya lihat Bu Rohmah Vitamelnya kenceng terus tiap hari walaupun eceran. Jangan lupa Bu Rohmah bukti laris Vitamelnya, ajak tetangga, ajak teman, ajak siapa saja yang 1 meter di hadapan Bu Rohmah. Ini loh saya dapat duit lagi, saya dapat duit lagi, saya dapat duit lagi. Pasti mereka pada mau. Gitu ya. Jadi gunakan hari ini kalau Anda laris jualan untuk rekrut.
Jangan keenakan teman-teman dari laba jual terus, nanti orang lain udah pada pergi trip ke luar negeri, teman-teman sibuk terus ngurusin orderan. Dan orderan itu tidak selamanya laris. Hari ini teman-teman misalnya laris, minggu besok belum tentu, bulan besok belum tentu. Kan begitu ya. Nah, itulah yang namanya duplikasi. Jadi, siapapun waktu itu belajar, pelajari. Pertama, cara Pak Michel presentasi dipelajari. Lalu praktekkan. Bagaimana kalau sudah punya 3 member, Pak, saya harus gimana? Waktu itu Pak Michel kan tanya gitu. Kalau sudah punya 3 member, Pak, saya harus gimana? Kata Pak Michel, bikin meeting kecil, namanya home meeting. Waktu itu belum ngecek online ya. Meeting-meeting dilakukan secara offline. Bikin meeting kecil. Pak, ini member saya kalau mau dapat peringkat segini, berarti member saya harus gimana? Terus diarahin sama Pak Michel. Dan sampai detik ini, saya selalu konsultasi sama pembicara untuk bagaimana membangun tim. Nah, lalu dipraktekkan. Tuh. Yang terakhir, teman-teman, kita ada yang terakhir adalah gini. Jika teman-teman mau sukses di bisnis ini, harus tahu apa yang mau didapatkan. Bentar, baterainya habis. Lalu saya tes dulu. Jadi, kalau teman-teman mau sukses, harus bisa ngecas ketika baterai laptopnya habis. Betul? Ya, jadi ke laptop ya. Nah, jadi ini banyak hari ini teman-teman mitra-mitra HWI karena sudah jam 21.18 artinya udah mulai ngantuk. Banyak hari ini teman-teman mitra HWI dia jalannya sempoyongan, asal jalan dan tidak punya tujuan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu apa yang akan didapatkan. Coba saya mau tanya ke salah satu yang sudah gak lama di sini, siap-siap saja. Bu siapa ya? Saya tanya Bu Livah deh. Oke, Bu Livah. Bu Livah Holifah. Dari mana nih Bu Livah nih? Bisa hidupkan suaranya? Halo. Bu Livah, hidupkan suaranya. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, saya lempar ke yang lain. Mungkin yang lain. Probolinggo itu, Pak. Oke, Probolinggo. Bu Liva, halo. Oke, mungkin Bu Liva belum bisa. Saya mau tanya sama siapakah di sini? Bu Ade Soraya deh. Teo ya, halo. Bisa hidupkan suaranya? Oke, mungkin Teo ya juga ketiduran. Selanjutnya saya mau tanya sama Neng Lela. Oke, Neng Lela, halo. Mukanya pada gak ditampilkan pada mana ya? Oke, dan karena banyak teman-teman yang tidak menampilkan mukanya dan kemungkinan mereka sedang tidur atau gimana terserah. Ya, oke, siapa mau jelasin? Oke, oh, nah ini lagi ngelonin anak. Oke, tahu ya, aman. Silakan lanjut. Rifki, halo Rifki. Oke, Rifki juga kurang kenceng. Saya tanya Bu Homida aja deh. Oke, Bu Homida, halo. Halo, Glenn. Oke, Rifki. Siapa mau tanya, Rifki? Siap. Wajahnya Rifki. Untuk mendapatkan motor di HWI secara gratisan, Rifki harus syaratnya harus apa? Satu harus banakin toko cabang, Mbak. Toko cabang. Ya, terus? Yang kedua, harus membina tim, jangan egois, ajarin sesuai apa yang jadi plan. Boleh. Terus, tapi kok ini kurang spesifik ya? Terus? Ya, ini lagi di jalan. Gemblong lagi di jalan. Tak kira wis nang omah kowe. Wis balik disit. Ya, balik disit. Oke. Ya, Rifki menyampaikan untuk dapatkan motor harus mau bina tim, rekrut tim. Emang itu mah bener, itu mah dasarnya tuh. Nah, jadi maksudnya gini. Contoh nih. Tahu nggak teman-teman, Bapak Ibu, yang paling si Abah kejar dulu ketika awal? Ingin cepat dapat motor, dan itu adanya di Point Reward.
Lalu saya lihat untuk dapat motor poin rewardnya berapa. Dan lalu saya tanya ke Pak Michel, poin reward ini dapatnya dari mana saja? Oh ternyata dari ada produk paket, oh ternyata dari ada paket member, oh ternyata ada dari paket reguler, oh ternyata ada dari paket MS. Itu jawabannya. Poin reward kalau sekarang untuk motor bisa tukar di 3.200 poin reward kiri, 3.200 poin reward kanan. Kalau dulu 1.700 kalau tidak salah. Nah teman-teman, jadi kalau mau sukses di bisnis ini harus tahu apa saja sih yang mau kita kejar. Yang terdekat, terutama yang paling dekat. Misalnya sekarang hari ini Anda baru gabung, Pak saya ingin dapat kejar trip untuk Bali. Itu kan ada tuh. Nah, Pak saya ingin kejar di poin reward segini untuk bisa. Pak saya, oh ternyata poin reward kalau misalnya 900 kiri 900 kanan juga ini bisa ditukar ini. Jadi nantinya ada timbul semangat. Gitu teman-teman. Nah saya lihat banyak sekali yang masih bingung. Jadi jalanin HWI apain coba? Asal jalan aja, asal jualan aja. Yang dipikiran sama kita jualan. Ketika jualannya nggak laku, udah berhenti. Itu satu beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Jadi pahami apa yang akan kita dapatkan di bisnis ini. Oke, karena sudah 21.22 dan waktunya pun sudah malam, mungkin si Abang materinya cukup sekian dulu. Kalau mau bonus, oke lanjut ke tanya jawab. Silakan yang mau bertanya ditulis aja di kolom komentar atau langsung ngacung. Ade Soraya. Ade. Oh, berarti jangan bahas soal bisnis kalau pada crossland. Ini nih. Tadi siapa mau mempertegal lagi bahasan yang Bu Hani sudah sampaikan. Crosslanding ini dilarang. Ya, kalau ada yang di grup karena siapa masih lihat nih. Maksud dilarang itu gini, yang bukan member upline atau member kita dilarang terlalu jauh, bahkan kalau bisa saling nge-save nomor handphone dilarang. Contoh, si Abah punya sahabat orang Bontang, namanya Bu Imha. Yang ada di grup komunitas bisnis juga ada ya. Bu Imha, kita sering bareng kalau ke luar negeri, kemudian kita sering bareng. Tapi kami tidak pernah ada komunikasi secara bisnis HWI pengembangan. Tapi kami hanya berkomunikasi ketika contoh di luar negeri misalnya bareng dengan dia berkomunikasilah di sana. Setelah itu tidak pernah ada lagi komunikasi. Nah, kenapa? Karena ngobrol dengan cross landing itu, apalagi kalau menjurus tentang pengembangan jaringan, apalagi kalau udah mulai curhat-curhatan, itu salah besar. Ya, nantinya akan terjadi saling mempengaruhi. Kalau terjadi saling mempengaruhi, udah plan kamu bla 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 udah pindah aja ke saya. Wah, ini jadi kacau. Itulah kelemahan dan siapa katakan kalau teman-teman mau sukses dilarang cross landing, dilarang saling ngobrol terlalu jauh dengan orang yang bukan member kita. Pak, kalau mau bonus minimal 5 juta per bulan dari Bu Ecin. Nin, halo, kalau mau bonus 5 juta per bulan mudah. Yang pertama, bantu member supaya bonusnya dapat 2,5 juta. Satu di kiri member dapat 2,5 juta, satu di kanan member Bu Ecin dapat 2,5 juta. Cuman itu, maka Bu Ecin akan dibayar oleh HWI 5 juta. Pak, kalau mau bonus dapat 2,5 juta gimana? Bantu member, satu di kiri dapat bonus 1,5 juta, satu member di kanan dapat bonus 1,5 juta, maka Bu Ecin akan dapat bonus 2,5 juta. Itu jawaban simpel. Kalau ngomongin di peringkat, untuk kalau mau dapat bonus 2,5 juta, maka Bu Ecin harus membantu satu di kiri member untuk dapat sapir, satu di kiri member untuk dapat sapir. Bu Ecin dapat bonus 2,5 juta, dengan kata lain ruby. Kalau Bu Ecin ingin cari bonusnya 5 juta per bulan, artinya apa? Bu Ecin harus bantu satu di kiri dapat ruby, satu di kanan dapat ruby. Itu saja. Karena berarti minimal dengan omset 9.000 atau 10.000 Bu Ecin sudah dapat bonus 5 juta. Artinya peringkatnya full. Ada lagi pertanyaan, monggo sebelum ditutup. Jadi prinsip Yang mau bertanya, silakan. yang belum paham boleh. Belum, silakan.
Jadi Saya boleh kuncinya nanya Pak sedikit ya? teman-teman, Pak Lurah. Saya boleh nanya nggak? boleh ada Pak Lurah di sini. Oke. Terima Di- kasih waktunya Pak. mohon disebutkan dulu nama, siapa dari mana, dan pertanyaan untuk siapa. Oh, nama saya Anak Anjing Pak, asal dari Ciamis. Saya mau tanya Pak sama Abah boleh lah, sama saya Ani juga boleh. Silakan. Siapa aja yang menjawab Pak. Heeh. Ini Pak terkait peringkat ya, terkait peringkat. Ketika 200 kiri 200 kanan itu bron kan. Nah, terus 600 poin value kiri kanan itu silver ya, silver dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang mengajukan peringkat ini secara otomatis dari perusahaan misalnya, saya misalnya sekarang di peringkat silver nih. Nah, tiba-tiba bulan depan saya di 2.500 poin kiri kanan. Apakah secara otomatis akan jadi safir atau kita yang mengajukan saja? Itu pertanyaannya, Pak. Siap. Terima kasih. Atur nuhun, Pak Lurah. Kebetulan siapa ini aneh kok kalau sudah 3 kali ngirim screen berarti di sini sudah nggak bisa lagi ngirim screen ya. Tidak apa-apa, tidak dijelaskan dengan screen. Tapi gini, barusan ngejawab pertanyaan pengajuan peringkat itu seperti apa. Jadi gini Pak Lurah, peringkat itu secara otomatis akan terinput sendiri di ID. Akan berubah sendiri secara otomatis di ID. Contoh, bulan April ini Pak Lurah omsetnya 2.500 kiri, 2.500 kanan contoh. Maka nanti direkap bonus yang nongol tanggal 10 bulan Mei, kan bonus bulan April itu nongolnya tanggal 10 bulan Mei. Maka direkap bonus yang nongol tanggal 10 bulan Mei, Pak Lurah secara otomatis di ID-nya ada peringkat Anda Safir. Gitu, Pak. Jadi yang menentukan peringkat itu secara otomatis dari sistem dan itu terjadi di rekap bonus. Pak, bagaimana kalau peringkat saya sudah pearl atau sudah ruby, tapi omset saya misalnya cuman 1.000 kiri 1.000 kanan. Nama peringkat tidak hilang, tapi bonus sesuai omset. Nah, mungkin gitu Pak Lurah, apakah bisa dipahami? Siap kopi Pak. Kalau secara otomatis kayak kopi. Siap. Yang kedua, tadi Abang mengatakan bahwa kita ini dilarang komunikasi secara langsung oleh dengan crossline ya, dengan crossline. Nah. Betul. Kumaha salah jeung pertanyaannya? Ngalolop we Pak Lurahna. Sinyal ieu mah. Tawa can bayar speedina internetna. Benindak ngerti udah Sunda sekarang. Jadi artinya Pak Lurah belum bayar. Oke, sekarang saya jawab dulu yang becin lah karena Pak Lurahnya pakai kok. Oke, jadi peringkat mah nggak turun ya, Bah? Iya, peringkat mah nggak turun. Tapi bonus turun kalau omsetnya turun. Jadi di HWI mah berlaku tecinnya pangkat jenderal gaji kopral. Hari pangkatnya misalnya diamond, tapi gaji distributor juga bisa. Karena kalau secaranya gini, misalnya bonus dibayar sesuai peringkat, sesuai nama peringkat, itu kemungkinan perusahaan akan jebol. Bayangin, omsetnya cuma misalnya 1.000 kiri 1.000 kanan, dia peringkatnya diamond, bonusnya 50 juta. Wah, set, perusahaan itu bisa dijual asetnya Pak Andi Wijaya. Pak Lurah, dilanjut. Itu Pak Lurah barusan keburu hilang. Jadi si Abang ngejawab dulu pertanyaan yang lain. Oke. Mohon maaf tadi sinyalnya pakai wifi terganggu. Ini kita pakai data. Siap. Sami-sami si Abah juga mohon dimaafkan. Ya. Gini Pak, itu kan tadi kata Abah dilarang bicara dengan crossline ketika sharing bisnis di HWI ini dengan crossline ini. Sementara member saya juga banyak yang komunikasi dengan saya, Pak.
saya katanya habis teleponan dengan si A atau si B gitu kan, orang-orang yang dianggap mereka bahwa mereka itu kenceng-kenceng banget di penjualan gitu. Ya, dia pada laporan. Ya kalau saya sih juga susah ya. Paling jawab, ya oke lah nggak apa-apa, silakan aja, hanya sebatas ajang silaturahmi gitu kan, untuk mempererat persaudaraan. Tapi kalau untuk sharing bisnis yang lebih, ya sesuai jalurnya aja, saya bilang gitu. Itu kalau biasa saya bina sama tim itu. Kenapa? Karena saya ingat cerita Abah lah, kalau kita ngobrol bareng, misalnya kita ketemu. Nah, apa yang disampaikan Abah selalu terkopi dan kami menduplikasi apa yang Abah sampaikan. Karena saya di bisnis ini bukan mau jadi pedagang, tapi saya mau jadi bisnis gitu kan. Asik. Intinya saya membina member, para upline, para downline saya yang betul-betul semangat untuk bisa sukses bareng kita di HWI ini gitu. Intinya berarti kalau kita bicara dengan contoh, saya dengan Ihsan contoh ya, saya dengan Ihsan itu kan secara jalur saya cross line dengan Ihsan ya. Betul. Nah, secara jalur kita tapi ya kalau saya kenal dengan Ihsan ya paling sebatas kenal saja. Untuk selanjutnya tentang bagaimana cara membina itu berarti saya tutup aja, di off aja ya. Betul. Jalurnya. Oke, siap. Kecuali kalau di forum gabungan, contoh kayak lagi meeting begini nih, kita kan ada ningnong, itu aman karena kita mendapatkan materi yang sama dari upline atau leader. Kalau secara pribadi silaturahim boleh, misalnya Pak Lurah dengan Ihsan, tapi secara ngebahas pengembangan HWI karena Ihsan bukan, misalnya Ihsan bukan timnya Pak Lurah, artinya masing-masing aja gitu kan. Jadi silaturahim tidak putus dengan crossline, tapi untuk terlalu jauh kita juga harus dibatasi. Begitupun kalau ada member-member kita, jangan dilarang terlalu keras, tapi diingatkan biar teman-teman member juga pada sadar. Mungkin kalau si Abah seperti itu. Siap, Pak Tonon, Pak Lurah, Pak Tarosanana, pertanyaannya mewakili sekali. Kayaknya dari Jember ini diam-diam baik dari tadi cuman guyu-guyu mulu lah. Bertanya lah Jan. Silakan Bu Ninuk. Saya tanya ke Bu Hani. Silakan. Tentang edifikasi Bu, karena ini saya rasa ya kita di sini kan banyak yang baru. Terus kalau memahami edifikasi itu biasanya kan hanya tahunya ternyata edifikasi itu ada edifikasi murahan gitu loh. Nah, kita tidak boleh melakukan edifikasi murahan, itu tidak boleh, seperti yang sudah disampaikan Bu Hani tadi kan, kalau edifikasi murahan itu dilakukan di depan upline. Jadi sehingga upline-nya kan cicu gitu ya. Nah, tetapi ada Bu member setelah mengedifikasi upline, dia itu maksudnya memperkenalkan calon prospekannya kepada upline-nya gitu. Nah, jadi pada saat kita sudah membangun, ini upline saya masih muda, dia hebat sekali walaupun saya usianya lebih tua, tapi dia itu membimbing saya sampai saya bisa mendapatkan motor, sampai saya bisa mendapatkan income di atas 1 juta misalnya begitu. Tapi ternyata setelah memperkenalkan, Bu, ini Bu yang akan saya presentasi, dia itu direktur, dia itu ini, dia itu lagi. Itu gimana Bu? Jadi mengedifikasi calon prospekan lebih tinggi daripada upline. Itu gimana Bu hukumnya? Makasih. Sebaiknya si calon prospekan tidak perlu diedifikasi gitu kan, sebaiknya. Karena yang perlu diedifikasi itu upline supaya si prospekan itu kan gitu kan. Untuk edifikasi prospekan hanya cukup ini namanya ini, dari sini udah begitu aja. Karena kan setinggi apapun jabatannya yang tahu bisnis HWI ya upline kita gitu kan. Yang perlu diedifikasi hadisnya itu justru upline kita. Bu, sekali lagi Bu, di garis bawah Bu, mungkin ada yang melain barusan. Jadi yang perlu diidentifikasi itu upline kita, si prospekan itu hanya di, misalnya Bu Ninuk ini prospekannya namanya ini, dari tidak perlu diidentifikasi terlalu, karena kan yang penting di bisnis ini adalah upline kita, bukan si prospekan. Berarti kalau mau memperkenalkan si prospekan itu via chat aja ya Bu, sebelum bertemu kan? Iya, sebelum bertemu gitu kan, latar belakangnya segala macam, supaya kita bisa
mikir umumnya harus kayak gimana nanti di praktekin. Jadi sebelum ketemu di praktek, yang praksi harus tahu dulu. Kita kasih tahu si apanya gitu kan. Ini latar belakangnya begini. Jadi kan apanya, oh kalau ketemu yang ibu rumah tangga gimana ngobrolnya, ketemu yang kerja gimana ngobrolnya gitu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Iya, itulah tentang edifikasi. Silakan kalau ada yang mau edifikasi lagi, mau bertanya lagi. Woi, siapa udah mulai ngaco nih? Siapa yang mau bertanya lagi silahkan. Kalau mungkin teman-teman tidak ada yang mau bertanya, mungkin acara seminar Mastering Your Business dengan part 4 ya hari ini. Tahap yang keempat. Dan nanti tahap 1, 2 ini tidak kemungkinan kita tidak akan secara tersusun, tergantung kebutuhan tim. Jadi nanti akan ada juga part 1, part 2, part 3 yang akan dibahas secara bergiliran. Syaratnya teman-teman ingin sukses. Kalau nggak mau ingin sukses, nggak mungkin tidak akan. Abah udah tunduh kayaknya. Ya, begitulah si Abah. Tapi lihat teman-teman jadi semangat, masih semangat. Bisa nulahnya serikan. Ya, silakan. Jadi itu mungkin ya sudah sangat jelas sekali tadi Bu Hani udah sampaikan. Kalau tidak ada yang lagi yang bertanya, kita foto bareng dulu deh. Yang kameranya belum on, silakan di-on-kan dulu. Kalau mau lihat wajah cantiknya, kalau nggak mau saya nggak tahu jawab. Untuk teman-teman yang Tasik, besok kita ketemu di buka bersama ya di rumah makan Genah Calik. Buat teman-teman yang di luar Tasik, silahkan berangkat dari habis sekarang meeting ya, biar besok bisa nyampe Tasik. Jember silahkan berangkat lah, biar ketemu besok. Oke. Menghina. Yuk, fotonya yuk. Siapa mau foto nih? Satu, bentar ini yang mana ya? Oh yang ini nih. 1, 2, 3. Oke, sudahlah sekali aja cukup. Bu Hani mungkin ada kata penutup? Tidak? Intinya fokus ya sama tujuan dan harus mau terus belajar, konsisten dan kerjakan, bukan hanya gomet aja tapi action yang paling penting. Siap. Action, rendah hati, dan fokus. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami semua. Sampai jumpa di meeting berikutnya. GoCron Ambassador. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.